kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Shalom, kembali lagi bersama Torang di Eskol dalam Eskol Worship. Dan sebagai informasi, Torang Kadim pada saat ini anggal bertamik. Dan sebelum kita mulaikan ibadah, kita angkat pujian. Hari ini kurasa bahagia. Baiklah, kita akan mulaikan ibadah kita pada saat ini. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau masih menyertai kami dalam setiap kegiatan kami. Dan kami bisa ada di tempat ini, bisa merasakan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Malam saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Kau berkati itu ya Tuhan, agar bisa berjalan dengan baik, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami buka ibadah malam hari ini dalam nama saja. Haleluya, amin. Kita angkat pujian sejauh timur dari barat. Dari barat engkau
tahu kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari kita satu di dalam doa. Yalah Bapa yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, karena di saat ini Kau masih mengumpulkan kami untuk memuliakan dan memuji nama-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di saat ini ya Tuhan kami akan mengaku akan segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami telah menyakiti hati sesama kami ya Tuhan, menyakiti hati orang tua kami, terlebih kami menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni akan segala dosa yang telah kami perbuat ya Tuhan, agar supaya kami layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di saat ini ya Tuhan kami juga mau merenungkan sebagian sabda firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Hamba-Mu ini memang terbatas ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, hamba-Mu ini dapat berkata-kata seturut dan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, inilah permohonan kami. Amin. Pembacaan kita pada saat ini yaitu terdapat dalam Yakobus 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11 dengan tema bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga di tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tema kita pada saat ini diberi judul bersabar di dalam setiap keadaan. Shalom. Damai di hati. Sebenarnya kita malu sekali dapat tunjuk menjadi kalimar, karena selagi ada kesempatan kita pakai, no? Kapan lagi dong promo seperti ini? Selagi Tuhan masih kasih kesempatan, Tuhan harus lakukan itu. Nah, teman-teman ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya yakin setiap dari kita memiliki masalah di dalam hidup. Tentu berada di dalam masalah bukanlah sebuah hal yang menyenangkan. Tetapi Alkitab mengajarkan kita untuk terus bersabar ketika menghadapi masalah-masalah ini. Kita akan belajar bagaimana caranya agar kita dapat bersabar dalam menghadapi keadaan-keadaan sulit. Nah, sama dengan kata-kata yang sempat kita baca, bersabarlah seperti petani, bersabar menantikan hasil panennya. Nah, teman-teman ini berkati Tuhan Yesus Kristus. Setelah petani menanam benih di dalam tanah, ia tidak dapat melihat benih itu lagi hingga benih itu tumbuh. Yang dapat dia lakukan hanyalah menunggu dan setia
menyiraminya setiap hari. Nah, teman-teman, sebenarnya di tahun ini banyak sekali kita harapan sih. Cuma lantaran ada pandemi corona jadi masih belum bisa. Di situ kita belajar untuk tetap bersabar. Mar, di balik pandemi corona ini ada hikmat Tuhan yang kita dapat. Kita kaki pada saat itu ada sedikit insiden dan kita pas leko itu kita mau ikut tes. Mungkin kalau misalnya itu tes jadi dilaksanakan pada bulan Maret, mungkin kita bisa ikut. Karena TPKK itu ada lumayan parah sih, teman-teman. Mari kita bersyukur, no? Karena ada pandemi corona ini, kita PKK itu puji Tuhan boleh sembuh. Kita bersyukur sekali. Lewat itu kita boleh belajar, no? Bagaimana itu cara orang bersabar, dong. Nah, teman-teman, kita ada mau sedikit cerita. Ada kuat. Bisa dibilang dia tapi teman hidup. Nah, orang dua selalu dia sharing-sharing, no? Sharing-sharing tentang rohani-rohani begitu. Kong sempat dia tanya, Ang itu kalau jaga berdoa, aja berdoa apa Kong? Tak bilang, no? Kita jaga berdoa Pak mama, Pak papa, tapi keluarga, tapi tamang-tamang, no? Kita doakan lagi. Itu pun juga dengan dia, no? Dengan DP mama dan papa. Kong dia di situ dia kasih saya pertanyaan, no, apakah Ange jaga berdoa Ange diri sendiri? Nah, di situ, no, kita bilang, ya enggak, kita cuma doakan Pak orang. Kalau dia bilang, ini no yang Ange bersalah. Salahnya, sebenarnya Ange itu harus mendoakan Ange diri. Umpama Ange kekurangan itu kurang sabar. Nah, Ange bawa itu selalu dalam doa. Kita bersyukur sekali, no, dia selalu jasa ingat apa kita. Dan puji Tuhan, dia bikin kita lebih dekat dengan Tuhan. Jadi kita bersyukur Tuhan boleh kasih dia itu for kita lah. For kita mau jaga. Itu tak yakin Tuhan akan kasih kepercayaan for kita. Nah, teman-teman, lanjut di renungan yang tadi. Begitu pula dengan kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita memiliki pilihan untuk bersabar melakukan yang terbaik selagi menunggu atau menyerah dan berhenti berusaha dalam menghadapi masalah tersebut. Mungkin setelah sekian lama kita berusaha, kita masih tidak melihat hasil apa-apa. Sama seperti petani yang setia menyiram setiap hari, tidak dapat melihat pertumbuhan benih tersebut. Nah, teman-teman yang kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi jika kita setia dan tidak menyerah, kita akan melihat hasilnya pada akhirnya. Sama seperti petani yang akhirnya berbahagia karena benihnya berhasil menjadi pohon yang menghasilkan buah. Ini contoh dari bukti kesabaran, yaitu Nabi Yosua. Yosua harus memimpin bangsa Israel mengitari tembok Yeriko selama 7 hari sebelum tembok tersebut rubuh. Nah, yang kedua, Abraham harus menunggu puluhan tahun sebelum dia akhirnya mendapatkan anak. Itu adalah bukti dari sebuah kesabaran. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, teruslah lakukan yang terbaik sambil melangkah dengan setia di dalam iman. Yakinlah perjuanganmu di dalam Tuhan tidak akan pernah berakhir sia-sia. Amin firman Tuhan. Sebelum kita berdoa syafaat, mari kita angkat satu pujian yang berkata, Bapa yang kekal. Sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanmu.
Bapa, Bapa yang kekal, takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, karena tadi ya Tuhan Engkau telah menuntun pembacaan firman kami dan renungan kami. Biar kiranya ya Tuhan apa yang kami dengar tadi dapat kami lakukan dan dapat kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, di saat ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat PPA ID 113 ya Tuhan. Tuhan berkati staf yang ada, tutor dan mentor. Kau berkati mereka selalu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kami anak-anak PPA dan orang tua kami. Kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, cukup-cukupkan kami ya Tuhan, baik secara ekonomi. Ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk pandemi Corona ini. Kiranya ya Tuhan pandemi Corona ini bisa cepat berlalu ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan Engkau pulihkan bumi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami juga mau berdoa untuk masa depan kami ya Tuhan. Kami semua sebagai anak-anak PPA, kiranya Engkau memberkati kami ya Tuhan, memberkati apa yang menjadi cita-cita, harapan dan masa depan kami. Kiranya Engkau buat itu berhasil ya Tuhan, dan biar kiranya kami selalu bersabar dalam menanti setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mau berdoa buat janda duda, anak-anak yatim piatu, dan orang-orang terlantar ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau cukup-cukupkan mereka ya Tuhan, Engkau berikan mereka tempat yang layak ya Tuhan. Ya Tuhan Bapa kami yang di surga, di sini juga kami mau berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau pulihkan mereka, agar supaya mereka tahu ya Tuhan betapa dahsyat kasih-Mu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dan pada saat ini ya Tuhan kami akan berdoa syafaat doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti bumi dan sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya dikembalikan kepada MC. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita angkat pujian Mengejar Hadir-Mu. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa memandang wajah-Mu.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah.